Salam Indonesia hebat. Saya Binton Nadadap dari Dapur Wisata. Kami dengan keluarga ada di Keraton Surakarta Solo. Ini pasukan Kerajaan Surakarta Solo, ya. Itu pakaiannya khas unik. Nah, ya, ini mau ke museum dan ke dalam keraton. Ini naik beca keraton, ya Mas ya? Ya, betul. Beca yo. Betul. Yo, oke. Sekarang lagi di beca menuju ke Keraton Surakarta Solo. ya. Ini Agnes putri saya. Kamu Agnes bukan? Iya, saya Agnes Harapda Ah. Pak Binton. Dia sedang berjalan-jalan, ada rombongan juga. Kebetulan saya ada di Solo. Putra putriku datang ke sini dengan keluarga. Iya. Yang ini menarik. Kami berturut-turut tahun lalu datang ke sini. Ya. Kami datang pas hari Lebaran, ini tutup. 2 tahun lalu datang, ini tutup juga. Ini kami yang ketiga bisa masuk ke sini. Luar biasa, ketika saya, ini minggu pertama saya ada di Solo. Angel sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Ini kami 3 tahun berturut-turut, ini baru kami bisa masuk. Kemarin sudah tutup, kemarin ke sini juga sudah kelewatan jamnya. 3 tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, ternyata kami berhasil masuk, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang. Selamat datang di wisata Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan perlu saya sampaikan di sini untuk Pak Binton sekeluarga bahwa objek hari ini adalah objek tunggal, dalam arti hanya objek museum. Karena keraton sementara masih dalam proses pembenahan. Untuk persiapan nanti tanggal 1 April ada peringatan 15 tahun naik tahta Raja Pakubuwono ke-13. Untuk itu sementara keraton belum bisa dikunjungi. Untuk itu nanti saya selaku abdi dalam keraton ini akan memandu Bapak Binton sekeluarga untuk museum. Dan saya adalah salah satu abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Nama saya Pak Sawiono, atau terlalu panjang disimpulkan Pak Sawi saja. Pak Sawi itu nama sayuran, itu saja. Jadi akan mudah dikenal di mana-mana ada sawi. Oke? So, better you call me as Sawi, more than enough. Oke, Mr. Sawi. Saya bukanlah guide, tapi hanya abdi dalam. Kalau guide harus menguasai sejarah internasional. Tapi saya hanya abdi dalam, orang yang mengabdi di keraton ini. Tapi nanti sebagai abdi dalam akan banyak berbagi cerita tentang bagaimana keraton ini. Demikian Bapak, welcome sudah selesai, perkenalan sudah selesai, langsung kita menuju ke objek. Oke. Berdirinya Keraton Jogja ditandai dengan perjanjian Giyanti tahun 1755. Yang menjadi Raja Jogja adalah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi adik Raja II Surakarta. Setelah menjadi raja di Jogja, Pangeran Mangkubumi bergelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jadi ini mohon maaf para tamu karena sekarang ini banyak yang miskomunikasi. Kalau Keraton Jogja lebih tua dari Surakarta, itu salah. Yang benar Surakarta lebih tua dari Jogja. Dan yang benar Jogja adalah pecahan Keraton Surakarta. Ditandai dengan perjanjian Giyanti 1755. Ini kakak dan adik sama-sama putra Amangkurat. Keratonnya kemudian diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Hadiningrat, apa artinya Hadiningrat? Hadi itu lebih, ningrat luhur. Jadi keraton ini lebih luhur. Surakarta Hadiningrat. Di sini ada 2 nama, Surakarta atau di Solo. Bedanya, kalau Surakarta itu nama keratonnya, Solo itu nama desa. Jadi ini desa Solo. Jadi Keraton Surakarta terletak di desa Solo. Ini perbedaannya. Jadi kalau menyebut adalah Keraton Mataram Surakarta. Solo itu desa. Karena pemilik desanya Ki Gede Solo. Itu sejarahnya. Sekarang menjadi kota Solo. Dari yang itu dulu desa belum kota.
Demikian ya. Jadi 274 tahun yang lalu ini adalah dusun atau desa. Bisa. Jadi para tamu saat sekarang berada di area Keraton Mataram Surakarta. Rajanya dijuluki Paku Buwono. Kalau Jogja Kesultanan Jogja, rajanya dijuluki Hamengkubuwono. Oh. Nah saat sekarang para tamu yang bertahta adalah Paku Buwono 13 Hangapei. Beliau dinobatkan 10 September 2004 sampai sekarang. Yang nanti tanggal 1 April akan memperingati 15 tahun naik tahta. Nanti datang bos. Oke. You kan coming ya. Oke, demikian mengenai silsilah keraton sudah akan saya sampaikan dan kalian akan saya perkenalkan foto satu persatu raja yang pernah bertahta di museumnya. Cukup Pak Binton? Jadi Pak Binton? duluan lebih tua Surakarta Otomatis daripada Pak Binton ini otomatis kenyataan. Jogja ya. Oh. Surakarta 1745 Jogja. 10 years later after Surakarta is Yogyakarta. Oh, beda 11 tahun. 10 tahun bos. 10 tahun. Sekarang 11 tahun bedanya. Wah, ini ya. Ya, Jadi demikian. siapa ini Sunan Kuning? Nah ini Sunan Kuning Ini adalah. kalau ke sini kemana nih? Nah demikian. Ini kita ambil dari Surakarta. Surakarta. Tetapi kalau di atasnya bahwa keraton ini merupakan anak turun dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Ini disebut dengan Mataram kuno. Masih memeluk agama Hindu. Jalannya Brawijaya kelima. Keratonnya di Trowulan Mojokerto. Abad 14 Majapahit itu turun ke Demak. Raden Patah yang disebut dengan Jin Bunjin. Abad 15 masa transisi dari Hindu ke Islam. Dari Demak, Raden Patah turun ke Sultan Pajang, Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir di sini. Siap, Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadijoyo. Joko Tingkir atau Pajang turun ke Panembahan Senopati Kota Gede Jogja. Ya. Nama asli Danang Sutowijoyo. Ya. Disinilah Pak Binton mulai tonggak sejarah Mataram Islam mulai dari sini. Oh. Ini dari Panembahan Senopati turun ke Pangeran Hanyokrowati, Pleret Bantul Jogja. Ada masih? Betul Mas, ini sudah tidak ada puing istilahnya situsnya. Oke. Kemudian dari Pangeran Hanyokrowati turun Sultan Agung Hanyokrokusumani pahlawan nasional yang pernah menyerbu Batavia. Ya. Sultan Agung tahun 1613-1645. Sultan Agung adalah cucu Panembahan Senopati. Baru Sultan Agung menurunkan Amangkurat I yang disebut Amangkurat Agung yang makamnya di Tegal. Maka di sana disebut di Tegal Arum. Amangkurat I turun ke Amangkurat II Sunan Amral di Kartosuro. Sunan Amral Amangkurat II turun Amangkurat III Pangeran Kencen. Baru Amangkurat III turun ke Pangeran Pugel Pakubuwono I. Oh, Pakubuwono I. Dan Pakubuwono I turun ke Amangkurat IV disebut Amangkurat Jawa, menurunkan Pakubuwono II dengan Hamengkubuwono I. Ini aja kita ambil dari Mojopahit Pak Binton. Ya. Kalau di atasnya Mojopahit siapa? Ada. Majapahit di atasnya adalah Daha, Singosari, Kediri, Oh. Jenggolo, Daha, Singosari, Kediri. Di atasnya keluarga Sailendra, Oh, Selendra. Kutai Kartanegara, Keraton Kudungga, tahun 400 Masehi. Ya, ya, ya. Yang pertama rajanya Aswawarman. Wulawarman, keluarga Sailendra memeluk agama Buddha. Sailendra turun kerajaan Daha, Jenggolo, Singosari, Kediri. Baru ke Mojopahit. Ini jadi keraton tertua di Indonesia adalah Kutai Kartanegara. Ya. Baik, di Kalimantan ya. Abad 4 Kalimantan Timur Pak. Timur, ya. Dulu menguasai Tenggarong. Ya. Gitu, jadi ini cikal bakal kerajaan di Jawa adalah berawal dari Kutai Kartanegara, Kudungga tahun 400 Masehi sampai sekarang Surakarta dan Jogja. Jadi kita juga termasuk sudah Mataram Islam Pak. Jadi kalau sekarang kan Hamengkubuwono 13. Pakubuwono. Pakubuwono 13. Kalau di sini di Surakarta siapa Ini. pemimpin? Ini sekarang. Oh, Kalau Jogja Hamengkubuwono 10 Pak. Oh, Hamengkubuwono di sana ya. Ini Jogja Pakubuwono. Hamengkubuwono 10. Kalau Surakarta rajanya Pakubuwono ke-13. Oh, kan ada di sana juga itu. Mangkunegaran. Mangkunegaran. Nah, Oleh terima kasih Pak Binton. Ternyata 10 tahun setelah Keraton Surakarta pecah perjanjian Giyanti 1755. Jadi Mataram terbagi dua dengan Jogja. Setelah terbagi menjadi dua dengan Jogja,
2 tahun kemudian 1757 Pak, pecah perjanjian Solo Tigo. Bagian utara keraton dikurangi dengan Mangkunegaran. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, dilantik menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara. Beliau ini status bukanlah raja, karena satu wilayah tidak boleh ada 2 keraton. Maka beliau adalah Pepatih atau Adipati yang menguasai wilayah Karanganyar, Wonogiri. Jadi Mangkunegara adalah Adipati. Nah, karena Surakarta dibentuk Kadipaten, Jogja juga dibagi 2 dengan Paku Alam tahun 1818. Jadi masing-masing keraton membawahi Kadipaten. Surakarta membawahi Mangkunegaran, Jogja membawahi Paku Alam. Jadi adalah politik dari DVD et Impera. Politik pemecah. Walau wakil gubernur. Nah, kira-kira betul. Sehingga sekarang ini Bapak, saat sekarang kalau Surakarta menurun Pakubuwono 13, tadi Mangkunegara ke-9, Pangeran Sujiwo menikah dengan Sukmawati, punya anak 2, Paundra dan Nur. Jadi Mangkunegara itu letaknya 3 km di bagian utara keraton ini. Nah, besok mungkin Senin tutup, tapi mungkin kalau mau kunjung hari ini atau Selasa silahkan. Itu Pura Kadipaten Bapak. Di Pak Bintan ya. Ya. Ini adalah beberapa donatur-donatur yang ikut membiayai pembukaran museum tahun 2003, salah satu Ibu Muryati Sudibyo Mustika Ratu. Karena Bu Muryati Sudibyo adalah cucu Pakubuwono 10 dari Keraton Surakarta. Oh, cucu ya? Iya Pak Bintan. Silakan Pak. Silakan. Kita berbicara tentang fotonya raja yang mulai bertahta di Keraton Surakarta, raja kedua. Tahun 1745. Tetapi waktu itu belum ada dokumentasi sehingga fotonya raja 2, 3, 4 belum ada. Bapak Bintan baru mulai kelima. Nah, mari. Saya mulai akan menerangkan mulai raja kelima Pak Bintan. Ya. Pakubuwono kelima tahun 1820, 1823 Bapak, 3 tahun. Dan Pakubuwono 6, 1823, 1830. 7 tahun bertahta. Kemudian Pakubuwono 7, 1830, 1858, 28 tahun bertahta. Kemudian Pakubuwono ke-8, 3 tahun, 1858, 1860. Raja ke-9, 1861 bertahta, 1893 Bapak, 32 tahun bertahta. Tidak paling lama, ada yang paling lama, ada yang lama lagi. Pakubuwono 9, 32 tahun bertahta, menurunkan Pakubuwono 10. Bapak Bintan, inilah puncak keemasan keraton. Terkenal raja yang terkaya, Pakubuwono 10. Orang pertama yang punya mobil Mercy beliau ini. Dan Pak Bintan, sampai saat sekarang ini mobil kunonya masih ada 3 tersimpan di gedung kereta. Mercy, Chrysler, Fiat 07, Pakubuwono 10. Terkaya ya? Memang Pak Bintan. Kenapa waktu itu bisa kaya? Masa kejayaan karena banyak wilayah yang dikuasai. Oh, okay. Itu seluruh penghasilan Mangkunegara. Ya. Pakubuwono 10 1893 sampai 1939, 46 tahun bertahta. Beliau wafat usia 76 tahun, meninggalkan putra putri 63 orang. Anaknya 63 dari 45 istri. 45 istrinya. 45. Salah satu cucunya beliau masih hidup. Siapa? Bandoro Raden Ayu Muryati Sudibyo. Itu cucunya dia. Cucu beliau yang punya Mustika Ratu. Iya. Itu siapa namanya? Yang ke-10? Malikul Kosna. Yang ke-10 Malikul Kosna. Gusti Raden Mas Malikul Kosna. Gusti Raden Mas Malikul Kosna. ya, 10. Ini nenek buyutnya Muryati Sudibyo ya? Iya betul. Kakek. Ini Pakubuwono 11. Hangabei. Gusti Raden Mas Antasena. 1939 tahun 45 wafat 6 tahun. Dan Pak Bintan, ini Pakubuwono 12. Nama muda
Gusti Raden Mas Suryo Guritno. Beliau dinobatkan 12 Juli 1945. Dan Raja 12 ini wafatnya 11 Juni 2004. Jadi yang paling lama adalah Raja 12. 59 tahun masa memerintah. Ini yang mencetak sejarah. Maaf, mohon maaf saja. Orang Batak pertama yang mendapat penghargaan dari beliau. Karena waktu Keraton Surakarta terbakar tahun 1985 ada Nama Sinambela ya? terima kasih. Ini Pak Sinambela. Iya. Saya saksinya. Iya. Waktu Raja ke-12 itu ke Jakarta atau di Keraton selalu mendampingi. Iya. Yaitu Pak Sinambela. Kenapa beliau mendapat penghargaan pangkat dari Keraton? Karena sewaktu Keraton terbakar, Pak Sinambela ikut membangun itu. Atas jasa itu oleh Raja ke-12. Pak Sinambela itu diberi pangkat KRT, Kanjeng Raden Tumenggung Sinambela. Itu orang. Sekarang sudah dikasih pangeran. Kanjeng Pangeran Sinambela Kusumo. Teman baik saya. Alhamdulillah. Sekarang udah sakit itu. Udah di kursi, udah ketemu kita ya. Ya. Yang punya kampus buku Tantulang. Putra ya, betul-betul sekali. Usahanya super. Baru saya mau ngomongkan beliau sudah tahu. Ya. Pak Sinambela adalah orang pertama kali orang Batak yang dapat gelar kehormatan dari Keraton. Selamat untuk Pak Sinambela. Ya. Semoga lekas sembuh Ya. atas jasa-jasa pada Keraton akan menjadikan suatu amal kebaikan untuk beliau. Dia itu kalau ngobrol dengan saya berjam-jam Pak sampai Ya. pagi di hotel Saksi. Saripan Pasifik Ya. di Jakarta. Ya. Saya Pak, di sering sini mendampingi, ya. di Solo di Kusuma Side Prim Hotel Ya, ada kamar khusus buat beliau ya. beliau sama Pak Sinambela. Ah. Satu pesawat. Nama anaknya sekarang Budi Parnama Sinambela udah dikasih gelar juga. Siap. Pak apa tadi? Kapten Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran. Ya. Nah, ada salah satu putri beliau juga ikut mendampingi Raja 12, Pak Sinambela dan putrinya. Saya tunjukkan Pak. Nah, ini saksi hidup. Sampai sekarang masih hidup ini. Putrinya Raja 12 nomor 4. Oh iya. Ini yang mendampingi Sinuwun Pakubuwono 12 dengan Pak Sinambela. Ke sini. Jakarta. Oh Jakarta sekarang. Solo enggak. Oh bolak-balik Ini ya. mantan istrinya Pak Silvanus, Gubernur Kalimantan. Oh oke. Ini Dia apa? adiknya Raja 12. Oh 13. 13 adiknya ya. Masih hidup beliau ini. Oh ini yang rajin ketemu dengan Pak Parnama Sinambela. Ini beliau yang mendampingi. GKR Galuh Kencono. Kencono ya. Nama aslinya Kosupiah. Ya. Jadi yang sering satu pesawat Ya. Raja 12, Pak Sinambela dan beliau. Yang Pak Sinambela yang diberikan itu nggak ada fotonya di sini ya? Tidak. Dokumentasinya nggak ada. Belum, tidak ada. Mungkin sudah sekian tahun yang lalu. Iya. Sudah mungkin disimpan di Keraton. Nah, rajanya sekarang ini Pak. Oh. Ini, Pakubuwono 13 nanti 1 April 2019 akan memperingati 15 tahun Jakarta. Iya. Insya Allah nanti pakai kereta kencana. Iya. Datang ya Mas ya? Iya. 1 April ya, Pak Bintang. Iya. Ya demikian, Iya. monggo silakan. Lanjut. Pakubuwono itu memboyong seorang permaisuri dari Jogja bernama Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Putrinya Hamengkubuwono VII dari Jogja. Oh Dibawa ke keraton ini menjadi permaisuri Pakubuwono X. Nah, karena di sini merupakan display tempat untuk menyimpan semua peninggalan dari zaman Hindu Buddha. Iya Hindu Buddha. Ini ditemukan di sekitar situs Candi Hindu Buddha di Jawa Tengah. Iya. Ini barang-barang yang dulu pura-pura ada karena proses alam akhirnya dikumpulkan Iya. oleh Dinas Purbakala disuakakan di museum ini tahun 1963. Ini asli dari zaman Purbakala. Kalau itu apa? Ini Trimurti Pak. Iya. Tri adalah 3 murti wujud, jadi 3 badan: Brahma, Wisnu, Siwa. Pencipta, pemelihara, penyelaras. Pencipta, Pemelihara, penyelaras. Siwa itu diunsurkan sebagai negatif, perusak. Sebenarnya mengambil positif, perusak dalam arti karena
di agama Hindu mengenal reinkarnasi. Iya. Jadi seseorang mati, dia akan berubah menjadi wujud lain. Kemudian dari wujud lain, dia hidup akan mati, baru mencapai mati yang sempurna. Ini akan dikembalikan ke unsur tanah, batu, air, api, angin, akan kembali ke unsur itu. Jadi ini rusak siwa itulah yang bertugas mengembalikan ke unsur-unsur. Ini kata jala, ini dari bahasa Sanskrit. Jala itu air. Kalau pawana angin, agni itu api. Jadi dari bahasa Sanskrit, jala itu air, pawana angin, agni ati itu api. Maka di angkatan laut semboyannya Jalasveva Jayamaya. Jadi jala itu dari kata air. Ini artinya pancuran air pada candi, pembuangan air. Ya ini jadi talang Pak, talang. Dari Dewi Subhuda. Nah kalau versi Hindu, Ganesha adalah tulisannya. Ini Dewi Subhuda. Kalau ini Ganesha. Ganesha ya. Ganesha sebagai tulisannya Dewa Siwa. Banyak cerita bahwa Durga itu adalah sebagai penakluk segala malapetaka. Sebetulnya ini Asura. Asura ini akan menghancurkan Nirwana, tempat kediaman para dewa. Kemudian ditaklukkan oleh Durga dengan berbagai senjata. Ini perisai, bunga cakra wijaya kusuma, cakra, gada. Jadi ini adalah sebetulnya bahwa Durga adalah penakluk segala mara bahaya. Iya, yang situ ya. Ya, ini simbolnya. Jadi 6 tangan bukan sebagai simbol angkara, tapi simbol penangkis segala bahaya. Oh, 6 tangannya? 6 tangan Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka disebut ini kompleknya Betari Durga Mahesa Suramardini. Jadi Durga itu penakluk Mahesa dan Asura. Jadi Asura ini ditaklukkan oleh Durga, menjelma menjadi sapi atau Mahesa. Jadi Durga itu penakluk Mahesa dan Asura. Ini ditaklukkan karena kan memporak-porandakan merusak dari Nirwana. Ini, maka disebut kompleknya Betari Durga Mahesa Suramardini. Kuwera. Kuwera. Jadi dewa kekayaan. Nah di sini, nah ini gong beri. Apa? Gong beri. Kalau yang ada benjolan namanya kempul, ya. Tapi begitu ini polos kayak nampan, kayak nampan. Ini untuk membedakan fungsinya. Kalau yang ada benjolan untuk karawitan, musik Jawa, gamelan. Tapi begitu kita lurus ini untuk membedakan. Beda. Ini untuk mengumpulkan prajurit saat ada informasi pengumuman dari raja kepada abdi dalam. Itu jadi bunyinya gimana? Nah, itu berarti untuk woro-woro atau pengumuman. Tapi kalau yang ada benjolan ya, tengah gung itu untuk meresmikan sesuatu ya. Itu memulai segala sesuatu pakai gong bende. Jadi kalau ini tadi untuk memberitahukan informasi atau sesuatu pengumuman dari raja kepada abdi dalamnya. Ini namanya gong beri. Gong beri. Oh. Beri itu nampan, Pak. Nampan. Iya. Kayak nampan itu, lurus tanpa benjolan tengah. Silakan nampan. Kalau di sini Begawan Agastya, Pak. Begawan Agastya. Dewa, dewa ataupun Siwa Mahaguru, guru besar agama Hindu. Oh iya. Begawan Agastya. Orang Bali menyebut Begawan Agastya. Berapa umurnya ini Pak? Wah ini 1000 tahun Pak. Oh. Ini bukan replika, bukan semen. Ini asli batu. Batu asli dipahat. Silakan. Ini relief dan teksturnya silakan. Boleh. Dari abad 8 kerajaan apa? Ini kerajaan dari dinasti Wangsa Sanjaya. Ya seumur dengan Candi Prambanan. Kalau Prambanan itu kan dinasti Wangsa Sanjaya. Tapi kalau Borobudur dinasti Wangsa Saindra, agama Buddha. Kalau Hindu abad 9, Buddha abad ke-8.
Jadi masing-masing dinasti, kalau Hindu dinasti Wangsa Sanjaya, Buddha dinasti Wangsa Swailendra. Termasuk masing kutanya dengan Kutai Kartanegara. Swailendra memeluk agama Buddha. Ya, lanjut. Ini performanya dari Buddha itu karena Buddha yang diawetkan. Oh bukan, Bukan, ini Buddha yang dibuat dari kayu. Jadi patung Buddha, tapi dengan skala ukuran Buddha ini 1:1. Bentuk dan sama. ukuran Buddha isunya. Dan ini yang di bawah ini bukan trompet Pak Bintang. Ini untuk minuman, corong. Untuk minuman Buddha itu. Itu tembaga bahannya. bukan gading ya, bukan. Bukan Bapak, ini tembaga. Tembaga ya, replika lah ini ya. Kalau kudanya replika, apa ini Asli. aksesoris asli. Ini lempengan emas ya Pak, Iya betul. Terus ini batunya batu Eropa. batu Eropa. Dan jenisnya itu garnet. Ini original stone ini. Original stone. Ini loh, yang bulat-bulatnya original. Dan ini ada diamondnya. Oh, ada diamond. Diamondnya ini yang Oh, ini di satu. pancakan kakinya. Ini ada. Kalau ini perunggu perak, tapi di plated gold ya. Jadi lapis emas. Kalau ini asli diamond ini. Yang di bulatan itu. Inilah yang betul-betul aksesorinya itu luar biasa mahalnya. Apanya? Aksesoris kuda ini. Oh iya iya. Nah, ini juga Gold. ya belakang. Itu bukan bolam ya, tapi ini batu. Ini Jangan dari samping. batunya asli batu Sulaiman. Batu Sulaiman. Yang Ini mana? bos, ini bos di Oh, atas. yang di atas. Nah, kayak bolam itu batu Sulaiman. Oh. Merah itu ya. Oke. Ya nanti masih banyak. Oke, ya di ekornya, ya itu batu Sulaiman bos. Oke. Mana? Oke, lanjut. Nanti masih banyak. Ini adalah contoh kalau di kanan kiri pelaminan selalu pakai patung bawa pisang. Oh ini bisa. Ya ini pisangnya dulu kan pisang beneran tapi hanya untuk display, jadi ini pisang bohongan tapi sudah juga banyak diprotolin. Oh. Ya jadi dikirain pisang beneran. Jadi kanan kiri mesti pakai ini. Ya. Siapa? Oke. Jadi kalau dari proses pernikahan ada keraton. Jadi kostumnya ini Solo basahan Pak Dikon. Ini basahan. Kalau Solo dari Dodot, Jogja Dodot, Solo basahan. Ini di pelaminan. Oh ini apa di rumah? Ini di Pak, dia ada rombongan. Rombongan itu dari backgroundnya itu. Iya. Wayang kulit. Ini satu cerita yang mengisahkan Mahabharata. Tapi lebih dari itu bahwa oleh tokoh-tokoh agama bahwa wayang sebagai media untuk dakwah. Iya iya. Contohnya Sunan Walisongo itu pakai wayang untuk dakwah. Terutama Sunan Giri. Ini contoh macam-macam wayang gitu ya. Ada wayang kulit, wayang kayu, ada wayang rumput. Ini wayang rumput. Jadi ini adalah dianyam, dari rumput itu dianyam, dibentuk dengan ini bentuk Arjuna ya. Yang ini Arjuna, anaknya Arjuna adalah Abimanyu. Oh. Ya, Arjuna. Abimanyu adalah anak dari Raden Arjuna. Jadi anak-anak gembala dulu buat wayang dari bahan alam, rumput bahannya. Oke. Ini bodinya badan dari kayu tapi kulit, tangannya kulit. Jadi perpaduan kayu dan kulit ini namanya wayang kucil. Oke. Ya, kan ini wayang kritik Pak. Nah ini kritik. Kucil atau kritik. Jadi kalau kayu ya ya. kayu tapi agak 3 dimensi kalau ini mukanya. Jadi kenapa disebut wayang kritik? Kalau dimainkan kritik. Iya. Ini tadi apa nih Pak? Kalau gonggong ini? Gong, Tadi kan jadi ini kalau saat terjemahkan, ini bahasa Jawa. Gong Kyai Rendeng agem dalem sinuwun kaping 9 kagem jemparingan. Artinya bahwa gong ini zaman Pak Kebone 9 dipakai untuk memanah, latihan memanah Pak. Jadi aba-aba melepaskan anak panah. Jemparing itu kan panah. Jadi untuk latihan memanah ini aba-aba melepaskan anak panah. Mantul loh. Iya, jadi ready 1, 2, 3 dengan sasaran tertentu. Gong itu jadi semacam ada sayembara. Siapa yang bisa ya? Ya paling tepat mengenai sasaran itu adalah hadiah. Ini topeng Jadi ya. topeng-topeng ini kan harus jadi untuk
sebagai sarana untuk menghibur para abdi dalam keraton Pak Ginton. Sebagai sarana untuk hiburan dari